Pusat Data Nasional Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terkena serangan cyber ransomware belum sepenuhnya pulih. Jadi hari ini semua berbicara mengenai artificial intelligence, Gen AI dan segala macamnya. And artificial intelligence is a very big and very important macro trend, akin really to the Industrial Revolution. Traffic to ChatGPT is booming. Minimum tuh semua company harus punya produk security dari level firewall, kemudian di end-nya mereka harus ada antivirusnya. Data isinya oil yang berharga dan tidak terhingga. Tips supaya perempuan tidak minder berkarir di dunia IT nih Bu. Hello, welcome back to Filter Talk. Filter Talk adalah podcast yang akan membahas tentang berita, update, dan juga tren terkini khususnya di bidang teknologi. Dan saya, Jeffrey, yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini adalah edisi spesial, edisi akhir tahun. Nah, karena ini edisi spesial, saya akan membawakan podcast ini tidak sendirian. Saya akan bersama dengan... Hai, bersama dengan saya Dede, dan saya akan menemani Jeffrey di dalam episode khusus di akhir tahun ini. Karena kita akan bahas nih ya, kira-kira recap video Virtus Talks yang menarik banget. Apa sih yang udah ada di 2024? Dan apa sih yang bakal tren di 2025? Apa ya, Jeff? Jadi kita akan flashback dulu nih. Agak flashback dulu gitu ya, ngelihat video-video Jeffrey di 2024 ya. Nah, Jeff, kira-kira nih, udah dari tadi kita bahas nih ya. Kira-kira apa sih yang selama 1 tahun 2024 ini menarik nih di 2024 kemarin? Oke, kalau dari saya saya akan bahas tuh dari sisi teknologinya. Nah, kalau teknologi kan kita ada tren nih yang sangat hype gitu. Yang menurut saya itu salah satu adalah kita cloud. Cloud itu kayaknya masih terus meningkat. Walaupun memang kalau kita udah sering bahas cloud itu udah hampir 3-4 tahun lah itu selalu cloud. Tapi nah selain cloud nih, ada yang menemani cloud tuh yang journey itu lagi pesat gitu dari segala sisi. Itu adalah AI, Artificial Intelligence. Bener, siapa sih yang nggak ngomongin AI gitu ya di tahun ini? Iya. Gitu. Jadi banyak banget yang kita akan juga kulik lagi. Kita coba flashback AI itu dari awal tahun 2024 sampai ke depan seperti apa. Dan jangan lupa ada satu lagi. Itu apa kita tuh? ngomongin adalah cyber security. Cyber security, banyak kejadian banget ya di tahun-tahun ini. Kita harus lihat lagi nih, kira-kira ada pembahasan apa sih di 2024 tentang Cloud AI and Cyber Security. Nah, betul. Tapi apa tuh? Mau bilang, tapi ternyata di 2024 Virtus Talks itu nggak cuman bahas mengenai teknologi, Jeff. Ada bahas tentang leadership, ada tentang people gitu ya. Terus juga kita ada beberapa narasumber dari di luar Virtus pastinya gitu ya. Dan juga kita ada bahas mengenai peran wanita dalam industri IT. Udah nonton belum videonya? Nah, tapi yang menarik sih kalau tadi kita kan ngebahas teknologi terus kan. Tapi kan sebenarnya kita juga ada tadi bahas kan udah singgung people nih. Betul. Nah, dan yang menarik kan kita punya episode yang kita berhasil mengundang foundernya Virtus juga. Benar banget. Jadi itu episode spesial ya. Kita punya 2 episode. Itu kita mengundang dari Presiden BOD. Director. Betul, ada Presiden Director dan juga Director dari Virtus Teknologi Indonesia. Udah nonton? Presiden Director jangan ke saya. Oh iya, benar. Manifest. Diaminin. Oke, biar nggak lama-lama lah. Mungkin teman-teman Virjan pengen tahu gini, mencoba di-recap gitu apa sih yang udah kita lakukan di Virtus Talk ini selama setahun. Nah, kita mulai mungkin dari tren yang paling awal itu kita ngomongin dari sisi cloud. Betul. Nah, dari sisi cloud itu kan kita bisa dibilang bahwa tren cloud itu kan memang udah bertahun-tahun tuh sudah ada naik dan itu masih ada di awal tahun. Cuman kayaknya kenaikan dari cloud itu juga terus menanjak. Kenapa? Karena didukung dengan salah satu teknologi yang disebut dengan AI gitu, Artificial Intelligence gitu. Betul nggak sih? Benar banget. Nah, kita kebetulan punya datanya nih, Oke. Jeff. Ada yang udah penasaran nggak ya datanya seperti apa? Kita lihat nih, Jeff. Ada menurut dari Mordor Intelligence itu ada mengenai market size of Indonesia cloud industry. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya, bahwa di tahun 2024 benar. 2024 itu memiliki ukuran sebesar 2,13 miliar untuk
pasar cloud di Indonesia, dan diprediksi nih Jeff, di tahun 2029 itu akan meningkat menjadi 4,21. Betul, 4,21. Jadi secara nggak langsung terus dalam 5 tahun itu kita akan double secara drone. Betul, 4,21 di 2029. Nah, ini kan tapi sebenarnya kalau dilihat dari sini berarti kan ada satu istilahnya ada satu opportunity. Di mana ketika kita sudah double, pasti kan orang jadi mungkin Vitizen juga udah banyak nih yang menggunakan banyak sekali cloud, multi cloud lah. Nah, di situ kan pasti butuh nih ada satu solusi bagaimana mereka bisa melihat lebih detail dari sisi cloud-cloudnya mereka. Kalau nggak salah kita ada bahas salah satu solusinya namanya observability. Betul, observability. Mungkin buat beberapa teman-teman yang masih belum terlalu mengetahui gitu ya. Apaan sih waktu itu pembahasannya observability? Itu kayak kita bahas di episode keberapa ya, Jeff? Nah, ini kalau nggak salah episode saya bersama dengan Dr. Anton Huta Barat. Dr. Anton Huta Barat. Itu dari SolarWinds ya, gitu. Kita bahas mengenai tentang observability. Mungkin kita lihat dulu cuplikannya. Kalau ke environment cloud, karena kayaknya cukup banyak di Indonesia kan. Betul. Perusahaan yang termasuk Indonesia yang adopsi cloud bisnisnya itu juga termasuk yang sedang menanjak, makanya berlomba banyak perusahaan cloud company lain di sini kan ya. Iya, betul. Nah, itu bagaimana gitu observability atau dari sisi mungkin selalu melihat observability di cloud-nya. Oke. Nah, ini kan cuplikannya doang. Betul. Nah, teman-teman Vitizen kalau misalkan pengen nonton ulang lagi videonya, nanti kita taruh linknya ada di kolom deskripsi. Betul. Nah, ini kita akan bahas bagaimana di situ kita bahas mengenai bagaimana sih perusahaan itu bisa memonitor sistemnya mereka secara real time dan cepet tanggap banget nih kalau misalkan ternyata ada isu tertentu, Jeff. Oke, nah kan cloud udah nih, kita ada satu episode. Nah, kalau sebenarnya ada beberapa, cuman kita mau jam dulu nih, kita mau lompat ke salah satu berita yang sangat hot di tahun 2024. Masih ingat nggak ya waktu itu kita sempat ada berita yang lagi hot banget gitu ya? Kita bahas sebenarnya bukan kita bahas ya, ada isu yang lagi hot-hot banget waktu itu. Bukan isu sih, ada satu kejadian. Kejadian di mungkin ada beritanya di mana terjadi serangan di pusat data nasional sementaranya kita. Betul. Gitu. Jadi kayaknya mungkin selama beberapa minggu itu kayaknya membahas mengenai PDNS terus ya. Kayaknya di beberapa terutama di media-media nasional tuh udah pasti membahas mengenai hal-hal tersebut. Iya, di mana di situ kan kita terlihat bahwa terjadi kebocoran data, di mana memang di situ kalau ditelaah ada banyak sekali bisa dibilang celahnya. Betul. Tetapi yang penting yang perlu kita tarik adalah bahwa kebutuhan security itu tuh sangat udah fundamental. Mungkin teman-teman Vitizen pasti udah deploy lah, udah banyak sekali yang di-deploy. Nah, mungkin kita perlu ada update lagi gitu. Nah, salah satunya pada saat itu kita membahas bersama dengan kalau nggak salah dari Sopos Indonesia di episode yang ke 11 kalau nggak salah ya, episode 11. Jadi kita bahas di sana bagaimana kita mungkin udah punya banyak security, kita juga melanjutkan dengan teknologi yang namanya Managed Detection dan Response. Gitu, betul. Nah, MDR. kita waktu itu bahas tentang MDR. Mungkin waktu episode awal-awal ada Virtual Talks, mungkin kalau Jeffrey ingat kita pernah bahas XDR, EDR, MDR gitu ya. Kita bahas perbedaannya. Apa ini apa DR semua gitu ya. Gitu. Nah, waktu itu kita bahas itu kayaknya di episode 2 kalau nggak salah. Nah, di tahun ini kita bahas spesifik mengenai serba-serbi tentang MDR, Managed Detection and Response. Ya, jadi kita bahas MDR, Managed Detection and Response bersama waktu dengan itu siapa ya? Pak Zunu dari Sopos Indonesia. Nah, kalau misalnya ngeliat jam terbangnya sendiri, kalau Sopos untuk mengenai security itu bukan pemain baru lah ya. Jam terbangnya udah tinggi, udah panjang gitu. Ya, tapi kalau di sini kita bahas dari sisi teknologi ya. Kita MDR, kenapa kita juga mengangkat MDR? Karena kita juga percaya dari teman-teman Vitizen pasti udah tadi disebut deploy XDR, deploy dan EDR dan mungkin perangkat security yang lain. Tapi kan problem berikutnya adalah bagaimana kita bisa kolaborasi nih. Kita punya banyak perangkat, kita kolaborasi. Nah, kita bahas di sini lebih detail gitu. Bagaimana kolaborasi itu penting dan juga bisa menghasilkan satu sistem yang advance gitu. Jadi preventif, jadi bisa ngasih tahu lebih dulu. Nah, kita bahas ini di episode 11. Episode 11. Kita lihat dulu yuk cuplikannya. Dari BSSN sendiri menyatakan bahwa turun nih jumlah serangan jadi turun betul, gitu. Tadi. Saya yakin sih company sekarang gitu, perusahaan-perusahaan sekarang udah mulai aware soal security gitu. Dengan dia melakukan investasi di bidang security-nya, itu kan sudah pasti bisa menyebabkan penurunan dari serangan juga gitu. Nah, ini kan kalau mau lebih detail ada. Nah, tapi sebenarnya ya dilihat ke sini ya.
itu tuh ada satu kejadian kalau nggak salah beberapa bulan sebelum tuh ada salah satu bank yang memang ya mungkin udah masuk di headline ya, itu juga akhirnya terhenti operasional tuh hampir sekitar 1 minggu kalau tidak salah. Betul, bayangkan ya kalau misalnya bank itu kayaknya untuk dalam hitungan menit, hitungan jam aja tuh ruginya itu sudah wah. Bayangkan mungkin kalau nggak usah dari sisi bank ya, dari sisi kita aja. Kalau misalkan contoh salah satu bank kita yang sering kita gunakan down gitu kan, kita mau transfer pusing kan kita kan, pusing langsung gitu ya, udah jarang bawa dompet nih kayaknya sekarang. Iya, ya kayaknya bisa dibilang gitu. Betul. Nah waktu itu ada kejadian terkait yang sebelum isu yang tadi PDNS itu sebenarnya sempat ada kejadian juga gitu ya Jeff ya. Nah mungkin itu mengingatkan kita juga bahwa pentingnya itu untuk terkait sama data nih Jeff. Oh iya betul, karena kan kalau kita ngomong data, secure, kita harus mikirin data. Apa yang kita secure berarti kan data. Betul. Nah ada satu frase yang menarik. Apa tuh? Data is a new oil. Nah mungkin teman-teman Vision pasti udah sering. Data is a new oil. Ya pasti teman-teman Vision udah sering dengar gitu kan, data is a new oil. Penasaran, itu jargonnya tuh kayaknya mengingatkan pada salah satu episode Virtus Talks nggak sih? Betul, kita juga ada satu episode yang menarik, kita membahas data is a new oil. Waktu itu kalau nggak salah Jeffrey sempat bahas itu sama Pak Thomas ya, Pak Thomas dari Schneider ya. Betul. Jadi jargonnya tuh benar-benar kayaknya langsung menempel di kepala gitu ya. Itu adalah data is new oil. Nah, mungkin tapi teman-teman Vision mungkin berpikir gitu loh. Data is the new oil. Kok kita bahas bersama Schneider Indonesia? Benar, hubungannya apa hubungannya ya? Apa? Gitu ya? Nah, jangan lupa teman-teman bahwa ketika data itu butuh tempat yang dinamakan data center. Nah, ketika membangun data center, di mana bahwa kita pasti udah banyak rahasia umum lah. Istilahnya kalau bangun data center pasti lama, pasti mahal. Nah, di episode ini kita mau bahas lebih detail bahwa kita mau mematahkan beberapa persepsi masyarakat gitu pada umumnya, di mana bahwa bangun data center itu lama dan mahal. Itu kita dari Schneider punya solusi di mana bangun data center itu bisa cepat. Semua bisa terintegrasi dan harganya pun bisa istilahnya affordable lah. Betul. Untuk membangun data center gitu. Kenapa? Karena di setiap daerah, Bapak Ibu pasti kan juga teman-teman Vision juga pasti pengen tuh, sebenarnya ada nih mungkin punya 10 cabang, mungkin sekarang centralized. Sebenarnya lebih efektif saya punya istilahnya kayak data center kecil lah di masing-masing. Tapi kalau mungkin dengan teknologi sebelumnya itu lama dan mungkin biayanya cukup mahal. Betul, mungkin kayak misalnya kalau misalnya data center kepikirannya sudah harus besar dengan cost yang besar, space yang besar gitu ya. Tapi mungkin ada di beberapa daerah atau mungkin dengan kita baru masuk nih gitu ya. Belum kebutuhan terkait data center itu belum sebesar itu gitu. Jadi mungkin butuh sesuatu yang lebih simple gitu ya, lebih simple. Jadi mungkin ada istilah dengan jadi micro data center. Nah, itu salah satu solusinya Schneider. Betul, kita nggak bahas detail. Kita lihat aja dulu videonya ya. Sampai presiden kita juga concern gitu ya. Jadi sebenarnya kata-kata Pak Jokowi ini referensinya itu pada tahun 2006 ada seorang ahli matematika asal Inggris namanya Clive Hamby. Jadi Clive Hamby itu pernah bilang seperti minyak bumi, data itu sangat berharga, tapi kalau tidak diolah dengan baik itu tidak dapat digunakan. Jadi sebenarnya melalui Presiden Jokowi, saya kira pemerintah melalui Presiden itu sudah berada di jalur yang tepat, di mana awareness mengenai data itu sangat penting dan kritikal untuk dipersiapkan oleh para pelaku bisnis terutama di Indonesia. Oke, dan ini tadi menarik nih, kita mungkin remind, waktu itu kalau nggak salah benar ada satu statement dari Presiden Jokowi itu bahwa data itu is the new oil, sehingga pada saat itu ada pengarahan kalau nggak salah, pengarahan kepada kementeriannya gitu bahwa penting sekali gitu. Ini relate juga dengan PDNS atau Pusat Data Nasional yang lagi digencarkan oleh pemerintah. Nah, mungkin data kita udah bahas nih, ada teknologi, kita udah bahas cloud, lalu kita juga udah bahas security, kita juga ada sempat data. Nah, tadi kan juga sempat dimention, Virtus Talk itu juga membahas dari sisi people-nya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah lihat mengenai beberapa episode itu tentang IT gitu ya. Dari mulai cloud, security gitu ya, cyber security dan lain-lain. Nah, ternyata Virtus juga punya episode lain yang membahas mengenai people, leadership dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah people. Mungkin yang tadi udah di-spill di awal gitu ya. Kita ada sempat bahas dengan salah satu GM dari Virtus, bahkan bisa dibilang GM termuda. Ya, GM termudanya. GM termuda saat itu ya, gitu ya. Ya, GM termuda dari Virtus itu adalah sama Ibu Regina. Ibu Regina. Nah, waktu itu bahas tentang apa, Jeff? Kita bahas sukses di IT
tapi backgroundnya bukan IT. Nah, jadi kalau teman-teman di sini, aduh pengen banget gitu ya, mungkin mau tahu lebih jauh atau pengen berkarir di dunia IT, tapi gimana dong? Saya kemarin kuliahnya itu bukan kuliah IT. masak misalkan. Tata boga ya. Tata boga misalkan. Gitu, Apakah jadi, mungkin? Nah, mungkin kuliahnya bukan IT gitu ya, atau mungkin dulu saya kayak ngambilnya arsitektur gitu ya. Nah, jadi kayaknya bukan basic IT. Kira-kira bisa nggak sih kita memiliki karir yang bagus di dunia IT? Mungkin Ternyata, kita kasih lihat dulu cuplikannya nih. betul, ternyata mungkin gitu ya, kita lihat videonya. Bukan background IT, tapi memang bisa join ke Virtus. Banyak, kalau di kita jurusan udah semakin variasi kali ya. Iya. Mungkin ada, ya mungkin kalau kayak bisnis, HI itu mungkin masih biasa ya. Cuman ada beberapa juga yang mungkin dari hukum. Nah, ada satu kalimat yang menarik. Sebenarnya dalam videonya itu ada jangan takut mulai dari nol, ya kan? Dan apalagi? juga do your best. Do Jangan your takut best. untuk menyesal di kemudian hari. Nah, Cakep banget. catet. Jadi itu pesan cinta dari salah satu dari video ini ya. Nah, tadi kan udah bahas tentang bagaimana sih kalau misalnya kita basicnya bukan IT tapi ternyata kita mau bekerja di dunia IT. Nah, selain episode ini kita juga ada bahas episode lain nih, Jeff. Jadi waktu itu kita sempat ada kalau teman-teman ingat kita kan punya hari-hari khusus gitu ya. Hari-hari khusus. Nah, waktu itu kita punya ada episode spesial gitu ya, spesial bersama dengan Ibu Foni selaku country manager dari Red Hat. Waktu itu kita bahas peran wanita di dunia dalam dunia IT. Di dalam dunia betul. Nah, itu episode khusus Hari Kartini, betul ya? Nah, sebenarnya dari episode itu ada yang menarik ya. Itu bahwa di sana tuh mengajarkan bahwa mau sukses pun, tadi relate juga sebenarnya dengan GM yang termuda tadi. Betul. Bisa dilihat itu tidak terlepas dari maksudnya gini, tidak terkotak-kotakan dengan gender. Betul. Gitu kan. Jadi bebas gender apa saja kalau mau berusaha itu bisa sukses. Apa iya IT harus cowok semua? Betul. Belum tentu. Belum tentu. Apakah mau jadi technical IT harus cewek semua? Itu juga enggak ya. Ya intinya tuh kita ya tidak mau gender gitu. Gender itu Betul. tidak masalah gitu untuk sukses di dunia IT. Betul. Gitu mungkin bila lebih detail kita bisa lihat nih videonya. Peran wanita di industri teknologi spesial edisi Hari Kartini. Oke, ini kebetulan ini juga hostnya bukan kita berdua. Hostnya ya? bukan kita berdua. Ada Ibu Frami. Ibu Frami, manajer dari Virtus. Betul, edisi Hari Kartini jadi hostnya juga waktu itu spesial Harus wanita. Oke. Jadi buat para perempuan always skill up yourself, itu yang aku bilang. Dan sekarang juga kan digital skilling knowledge itu available di mana-mana. Baik itu di platform yang berbayar ataupun yang di platform gratis. Menurut aku yang lumayan challenging adalah baru-baru ini ketika kita baru menghadapi masa-masa pandemi. Jadi mungkin itu bukan buat saya doang gitu Buat ya. Jadi banyak orang buat juga banyak ya, orang juga, dan kita pasti punya challenging dari sisi berinteraksi yang biasanya kita meeting face to face, brainstorming, sekarang harus stay at home, gak bisa kemana-mana. Dan untuk orang-orang ekstrovert seperti saya, Ini pas banget ya dress code-nya merah putih. Merah putih. Tapi karena Hari Kartini. Karena Mungkin Hari Kartini. Saya kira Hari Kemerdekaan. bukan Hari Kartini. Nah, itu penting banget ya Jeff, tadi kalau misalnya dilihat dari yang perjalanannya Bu Foni gitu ya, mau cerita juga mengenai Always skill up yourself sebenarnya. Jadi kan kalau dilihat itu juga kan perjalanan dari Bu Foni sebenarnya relate sih dengan sebelumnya dengan Ibu Regina juga. Jadi sebenarnya topik itu juga membahas dan juga memberikan semangat kepada kita semua bahwa selalu nih kita tuh harus skill up apapun itu. Ya maksudnya dari sisi apalagi kita di dunia IT, teknologi. Which is bisa tahu nih AI. AI itu kan juga ya mungkin kalau bahas detail AI, wah itu kan hampir merubah cara kita bekerja. Apalagi kalau kita selalu stuck dengan cara kita yang sama, 2-3 tahun mungkin kita istilahnya ketinggalan atau Betul. kita dipaksa untuk berubah. Nah, betul. Nah, mungkin biar dilihat juga nih Jeff. Jadi selain tadi ternyata GM-nya Virtus juga itu adalah wanita gitu ya. Yeah. Nah, ternyata nggak hanya itu, ternyata country manager salah satu produk utama di Virtus itu juga wanita. Wanita, betul. Wah, itu ada kerja keras dan konsistensi itu di dalam proses itu ya. Iya, betul. Hebat banget deh pokoknya. Nah, untuk melengkapi itu kita ternyata juga ada satu narasumber itu dari
GM HR dari CTI Group gitu ya. Waktu itu kita bahas mengenai people. Waktu itu bahas apa sih Jeff sama Bu Cika? Iya, kita bahas sebenarnya tema pada saat itu kita membahas dari Hari Persahabatan. Hari Persahabatan, betul. Dan poin tema yang penting adalah kita tuh membahas bisa nggak sih kita tuh istilah gini, bekerja dan juga bersahabat di tempat yang sama. Jadi kan banyak yang bilang kan, our office is our second home. Nah, bisa nggak sih? Dan terjadi nggak sih di CTI Group itu? Nah, kita bahas detail di sana gitu untuk di sesi bersama dengan Ibu Cika. Betul. Jadi kira-kira mungkin pada bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya manage, mungkin kalau misalnya bisa dibilang sekarang tuh banyak juga Gen Z gitu ya. Yeah. Banyak Gen Z, kira-kira susah nggak sih sebenarnya manage people gitu ya. Yeah. Manage people di industri IT, terus dari itu sekarang juga generasinya tambah banyak, ada banyak juga generasi Gen Z nih, treatmentnya seperti apa? Mungkin salah satunya relate sama Hari Persahabatan, kita juga harus ada mendekatkan diri juga gitu. Betul. Jadi ada banyak sekali sih yang kita bahas. Kita bahas juga dari sisi bagaimana bisa bersahabat dan bekerja di tempat yang sama. Kita juga bahas, ini banyak generasi. Kita mengkolaborasi berbagai generasi ini, ya itu bagaimana di tempat kerja. Nah mungkin kalau bisa lihat nih kita ada sedikit cuplikannya nih. Cuplikannya ya. Bagaimana sih menciptakan lingkungan kerja yang feel at home. Kita lihat videonya. Kita kan pengen feel at home. Gimana feel at home? Ya pasti butuh ada sahabat. Ya. Ya nggak sih? Karena kan di kantor kan siapa sih yang bikin kita semangat? Biasanya bangun pagi, salah satunya temen. Bener nggak sih? Abis achieve, terus kita staycation bareng. Ih, suka banget tuh ya DC, ada true or false itu tuh suka banget ya. Semua pasti menyimak nih. Kalau di atas 25 gimana? Kebetulan kan kalau saya masih di bawah 25 ya, Jeff. Apanya? 25 tahun nih? Di bawah apa masih nih? Di bawah 25 tahun, masih Gen Z ya? Masih Gen Z. Memancing pertentangan ya. Gitu. Jadi itu paling seneng banget kalau misalnya ada true or false. Kadang-kadang kayak pertanyaan-pertanyaan nyerempet jurang tuh ya, kita pengen tahu banget nih kira-kira itu seperti apa. Nah, penasaran? Pengen tahu? Tonton episodenya bareng Ibu Francisca. Ibu Francisca. Kita kan anak manggilnya Bu Cika. Emang panggilan Bu Cika di kita. Sampai lupa nama aslinya gitu ya. Jadi sama Ibu Francisca selaku General Manager HR dari CTI Group. Ya, itu sebenarnya salah satu episode yang ketika saya bawakan tuh juga cukup menarik. Jadi itu saya banyak juga belajar pasti gitu. Oh, people tuh begini gitu, dan juga tahu gitu bahwa manage people itu juga sebuah yang challenging. Betul. Tapi seru sebenarnya, itu challengingnya seru banget gitu. Bayangin aja kita satu tim aja Magic Hibiniu ya, ininya karakternya tuh beda-beda, gimana nih menyatukan itu gitu ya. Ya, dengan satu goal yang pasti dari visi misi dari company tempat kita bekerja. Betul. Itu penting. Jadi jangan lupa nonton episode Hari Persahabatan kemarin bersama dengan Ibu Cika. Ya, bagi teman-teman yang belum nonton kan. Betul. Atau mau review lagi juga nggak apa-apa. Boleh. Nah, next kita ada episode yang spesial juga. Ini spesial karena banget. Kalau nggak salah abis dari video tersebut, maksudnya dari podcast itu, kalau nggak salah kita ada episode spesial. Kita merayakan anniversary-nya Virtus. Ke berapa? Ke 17. Sampai lupa nih. Hati-hati. 17 ya guys gitu. Jadi waktu itu kita bahas bersama dengan founder dan juga presiden. Kita beruntung banget bisa mewawancarai, bisa ngobrol bareng gitu ya sama presiden direktur dari Virtus Teknologi Indonesia. Pak Erwin Kuncoro. Betul, Pak Erwin disitu juga cerita bagaimana perjalanan karirnya Pak Erwin mungkin dari awal sampai dengan membangun Virtus sampai sebesar ini. Ya, jadi, nah kita mau lihat nggak sih ini cuplikannya seperti apa? Boleh, yuk kita lihat cuplikannya. Oke. Virtus kali ini adalah episode yang spesial. Mari kita sambut Pak Erwin. Siang Pak Erwin. Selamat siang. Nah di situ challenge utamanya adalah memadukan dua culture. Saya melihat bahwa people itu sangat penting. Apa yang menjadi thinkingnya, kenapa sih Pak Erwin tuh merasa udah people tuh udah yang paling the best? Oke. Karena kita main di IT, jadi kita gunakan connecting digital ecosystem. Gimana? Deg-degan? Deg-degan. Pada saya episode itu tuh antara saya dinaikin gajinya atau saya stuck. Deg-degan ngobrol sama presiden direktur sendiri. Iya, deg-degan saya di situ pada saat itu kesempatan. Tapi yang menariknya sekali lagi di sini disebutin people itu salah satu aspek yang paling penting. Ya, jadi salah satu aspek yang sangat
istilahnya menjadi perhatian lah menjadi ya. perhatian penting di Virtus itu sendiri gitu. Betul. People dan juga yang penting kita ada satu ngomongin visinya kita. Visi terbaru dari Virtus Yaitu Connecting digital ecosystem. Nah, jadi kedepannya tuh kampanye Virtus juga akan banyak berhubungan dengan visi baru tersebut ya, Connecting Digital Ecosystem. Mau tahu lebih detailnya seperti apa, ada penjelasannya, nonton detail di videonya. Nah, tapi kan sebenarnya setelah dari episode itu kita juga punya beberapa episode. Yang episode perdananya Ibu kan juga ada nih kalau tidak salah nih ya. Ups, sampai mana ya tadi? Ini harus mendengar apa enggak nih? Jadi kan di episode Ibu kalau nggak salah kita membahas tentang community kalau tidak salah. Betul. Nah, di situ kita bahas tentang community yang ada di Virtus, dan itu sebenarnya community untuk para teman-teman technical. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu gitu ya. Emang ada community technical gitu ya di tempatnya Virtus gitu ya, atau mungkin buat teman-teman technical yang ada di luar sana. Terutama untuk para partner yang bergerak di layer di bisnis partner gitu ya. Nah, kita punya community namanya Virtus Technical Kopdar. Nah, jadi kan kita ngomong kalau ngumpul-ngumpul kan kita mungkin mikirnya, wah biasanya dari teman-teman yang quote unquote kalau bahasa itunya extrovert, wah yang ngumpul-ngumpul. Kalau teman-teman yang introvert kan suka di rumah. Ternyata ketika bahas itu kan juga terlihat bahwa sebenarnya tidak masalah extrovert introvert. Betul. Ketika kita punya satu kesamaan, sama-sama suka teknologi, sama-sama suka ikutin tren teknologi, kita bisa ngumpul-ngumpul bareng, kita bisa diskusi. Yang menarik tuh mereka udah mulai ada rasa memiliki sih, Jeff. Jadi benar-benar kalau lihat dari obrolannya, mereka tuh benar-benar mencoba meluangkan waktu gitu ya. Mencoba meluangkan waktu benar-benar untuk ngikutin kegiatan-kegiatannya ini. Mungkin setiap kuartal 1 kali gitu ya. Mereka ketemu dengan teman-teman teknikal dan mereka nggak bahas tentang jualan, nggak bahas tentang spesifik produk tertentu gitu. Mereka bahasnya benar-benar tentang tren atau mungkin isu-isu yang menarik di tempatnya teknikal, ada perubahan baru apa. Nah, itu seru banget kalau mereka lagi tanya jawab dan pastinya ada expert speakernya. Itu penting. Nah, kita kan sudah di penghujung tahun. Nah, kita udah banyak sekali video yang udah kita bahas nih. Udah ada sekitar 12 video. Hampir gitu. sebulan sekali ya. Iya, sebulan sekali ya. tepatnya. Mungkin tahun depan bisa lebih banyak sih kayaknya. Gimana ya? Karena saya udah ada. Makasih loh, Jeff. Nah, jadi udah sebulan sekali, tapi kayaknya udah ada siapa aja ya, Jeff ya? Kita udah banyak sekali kita undang. Kita undang dari partner, kita undang juga dari prinsipal, kita juga pernah mengundang dari internal, udah banyak kita udah cerita. Dan juga yang penting, tahun ini kita juga berhasil mengundang Presiden Director dan juga Direkturnya Virtus. Itu penting banget. Episode spesial. Episode spesial. Nah, ada episode spesial lagi tapi ya nih. Iya, kalau nggak salah di tengah tahun kita ada satu episode spesial. Apa ya waktu itu ya? Ya, kita mengundang salah satu customer yang sudah melakukan transformasi digital yang sangat masif. Siapa sih yang nggak tahu customer ini? Nah, kita mengundang dari perwakilan dari PT KAI. Dari PT KAI, siapa sih yang nggak tahu perjalanannya KAI dari dulu sampai sekarang terkait dengan transformasi digitalnya, yang ngerasain penggunanya pun juga banyak. Betul. Gitu ya. Ibu kok nggak KRL juga? Nah gitu ya. Kan Ibu juga merasakan bagaimana Betul. perubahan, bagaimana juga teknologi diimplementasikan di PT KAI itu bisa membawakan manfaat dan dampak yang sangat besar kepada penggunanya. Betul. Mau tahu lebih detail waktu itu videonya seperti apa, perjalanannya transformasi digital dari PT Kereta Api Indonesia itu seperti apa? Kita nonton lebih jelas videonya. Ya, kita lihat cuplikannya. Nah, kita membahas salah satu perkembangan bagaimana transformasi digital itu bisa membantu perusahaan itu untuk makin berkembang. Ya, tahun dulu saya awal masuk di kereta api tahun 2009. IT itu belum berupa divisi IT ya, masih pusat perencanaan dan pengembangan. Nah, keren banget kan. Jadi udah partner sudah, ini sudah, nah terakhir itu sama customer pun juga sudah gitu ya. Nah, pasti kan teman-teman Vision penasaran nih, 2025 Virtus Talk mau bahas apa lagi? Nah, sebelum kita masuk ke sana nih, kita tuh tadi pas lagi siap-siap, kita tuh dititipin sesuatu tuh di depan kertas yang nih. nggak mau dilihat. Iya kan? Kita tuh disuruh main games.
Gitu. Jadi tadi dapat info, kita nggak boleh lihat isinya. Nggak boleh lihat. Dan mungkin ini sebelumnya kita tidak kenal dengan kertas ini. Iya, jadi antara kelihatan pinternya atau kelihatan bingungnya ya. Jadi diminta di balik kertas itu katanya ada pertanyaan dan kita perlu menjawab. Jadi gantian gitu Boleh. nanti kita berdua. Ini di request kan ya yang susah-susah masuknya ke Jeffrey kan ya? Nggak bisa. Oke, kalau gitu saya kocok dulu nih. Apa Oke. warna pita voita? Merah langsung. Saya nggak tahu. Oke, ini Oke. langsung di Mungkin gantian. Gantian. Mungkin kalau dari saya ibu dulu deh sebagai yang Yang baru. paling susah mana dulu? Oh, sweet dulu, katanya kita sweet dulu. Kita dengar kita disuruhnya bisikan sweet. ilahi. Ya So ampun. sweet, Tapi tentuin gitu dulu ya. nih, sweetnya bisa berantem. Gunting batu kertas atau Gunting batu kertas deh, gunting batu kertas. Oke. Aduh, deg-degan sama Jeff. Oke. Ayo, Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kita 3 kali sama. Kayaknya nggak bisa. Takutnya episode kelamaan nih. Nggak Gimana? bisa guys. Oke, 1, 2, kita tentukan lo menang ya. 1, 2, 3. Nah, 4 kali kita Ini lihat. momen apa sih? 1, 2, 3. 5 kali. Oke ya. 1, 2, 3. Nah. Oke, berarti kalau yang kalah yang baca. Yang kalah yang baca. Loh kok gitu? Gimana? Enggak dong. Oh, salah. Yang kalah yang menjawab. Gue mendingan sulit lagi deh. Oke, kita ambil dari yang paling atas dulu. Kita lihat. Wah. Jadi ini ada pertanyaan. Nggak mau kasih kisi-kisi ya. Oke, pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan sih gampang lah. Ini kalau misalnya salah tolong di-tag ulang ya. Editor. Gampang kok pertanyaannya. Apa nama sistem yang menjadi dasar teknologi pembayaran digital di Indonesia? Pembayaran digital. Ini saya kasih opsinya nih. Ya. Baik nih. A. Blockchain. B. NFC. C. QR code. D. Cloud wallet. QR code. QR code. Betul. Salah ya. Oke. Gak ada yang lebih susah aja. Pertanyaan pertama. Abis ini pusing. Jangan diganti lebih susah ya, Jeff. Berarti ini gantian ya? Oke. Pertanyaan kedua. Pas banget emang pas deh. Apa yang dimaksud dengan generative AI yang sedang populer pada 2024? A. AI untuk memanipulasi gambar. Ngeri gak sih? B. AI untuk membuat konten baru. C. AI untuk mengenali pola. Atau D. AI untuk analisis data. Wah, pertanyaannya menjebak. Untung yang dapat Jeffrey. Waduh, kalau salah. Terima kasih ya teman-teman untuk pengertiannya. Aduh, pertanyaannya Boleh cukup sulit. Boleh retake nggak sih pertanyaannya gitu kan? Pantes kita nggak boleh buka aja. Iya, pantes ya, pertanyaan cukup sulit untuk menganalisa data. Menganalisa data. Betul atau tidak? Mau bilang tetot, takut dapat lebih susah katanya. Tapi kali ini tetot. Tetot apa? Jawaban yang benar adalah B. Kalau salah tolong diomelin tim yang ada di belakang ya teman-teman. Bukan saya gitu. Jawaban yang benar adalah B. AI untuk membuat konten baru. Ada alasannya. Jadi kalau salah silakan diomelin tim yang ada di belakang. Alasannya adalah generative AI adalah teknologi yang dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, dan bahkan musik berdasarkan data yang telah dipelajari. Teknologi ini sedang berkembang pesat di 2024 dan banyak digunakan dalam berbagai industri kreatif. Nah, itu berarti kan itu kayaknya tema yang kan lagi tren nih ya. Betul. Dari kayak kita akan banyak bahas nanti di 2025 kayaknya. 2025, tahan, kita akan bahas. Iya, Langsung lebih detail. Siapa ya narasumbernya? Boleh tulis di kolom komen deh. Siapa sih yang cocok jadi narasumber kita ya, Jeff? Iya, menarik sih. Oke. Oke. Lanjut nggak nih? Nih, lanjut nggak nih? Kita mau lanjut atau udah mau? Masing-masing cuma 2 pertanyaan kan ya, guys? Cukup ya. Ya, kita lanjut nih. Karena ibu tadi kayaknya terlihat pintar sekali nih, saya tambahkan satu pertanyaannya. Kebetulan pertanyaan saya QR code pakai tiap hari kita biasa jajan kopi sama cimol ya. Wah, ini pertanyaannya menarik sekali. Pertanyaannya adalah ini tentang security. Aduh, kunci rumah saya ada Pak. Gembok rumah ya? Gembok rumah ada. Oke, serangan cyber yang memanfaatkan AI untuk menghasilkan konten palsu dikenal dengan nama A. Ransomware. B. Phishing AI. C. Deepfake. D. Virus.
yang untuk konten palsu. Ya, menghasilkan konten palsu. Deepfake ya? Yes. Salah ya? Ih gila, keren banget Ibu. Betul, jawabannya deepfake. Ini tidak diedit. Gue deg-degan loh. Oke, jadi deepfake itu adalah teknologi AI yang bisa memanipulasi baik video maupun audio gitu. Betul. Sehingga kita nggak bisa bedain nih mana yang asli sama yang palsu. Dan ini salah satu yang menjadi ancaman di dunia cyber itu yang di tahun 2024 tuh lagi tren lah gitu. Betul. Mungkin karena kan tahun 2024 juga banyak kan kita mengikuti pemilu gitu kan, di dunia juga banyak kan negara-negara. Nah itu bentar juga lagi tanggal 27 pilkada. Salah ya? itu sudah lewat. Oh, udah lewat. Itu sudah lewat. Jadi itu kan deepfake itu kan jadi Lagi hot lagi ya? Lagi hot lagi. Bukan lagi hot lagi, itu salah satu karena ada AI dan ada sebuah celah security di sana. Jadi kan kita bisa nih, saya nih suara saya, tapi wajah saya itu Donald Trump. Betul, makanya sekarang bahkan kayaknya dari yang kalau dengar gitu ya obrolannya gitu ya, kayaknya dari yang masih, bahkan anak-anak sekolah aja sekarang udah mulai aware loh soal deepfake itu. Gitu. Jadi kayaknya memang lagi hot-hot banget. Apakah kita akan bahas itu di 2025? Tahan. Apakah itu menjadi salah satu topik yang menarik di 2025? Gue ribet. Tahan. Sekarang kita pertanyaan satu lagi. Hah? Bukannya sudah. Ini pertanyaan terakhir Sudah. Oh masih, boleh silakan. Pertanyaan terakhir. Siapa? Wah ini mah Jeffrey pasti tahu, kayaknya teman sekolah deh kayaknya dulu. Siapa yang menjadi CEO Apple saat ini? Oke. Teman sekolah ya dulu? Kakak kelas. Oh kakak kelas gitu. Kebetulan. A. Timothy Donald Cook. B. Tom William Cook. Semuanya ada Cook ya. C. Timmy Wozniak Cook. Sama D. Theo Scully Cook. Oke. Semuanya ada cook. Ada cooknya, berarti dia doyan masak kayaknya. Ini pintar nih, jebakan banget nih. Orang taunya tim cook. Iya. Timnya itu siapa? Yang C. Timmy Wozniak Cook. Yes. Guys, boleh ganti nggak pertanyaan gue, takut digebukin Jeffrey nih. Salah lagi. Ternyata kayaknya memang tujuannya untuk mengganti host. Kayaknya gue banyak taunya. Ini sebenarnya bukan karena tadi benar ya, tapi kayaknya tergantung hoki. Yang benar adalah Timothy Donald Cook. Kita taunya juga sama, taunya cuma Tim Cook-nya doang, tapi nggak tahu ini. Jadi alasannya Tim Cook sebagai Chief Executive Officer di Apple Inc. dari 2011 sampai dengan saat ini, berarti udah beberapa tahun tuh ya. Ia sudah bekerja di Apple sejak 98. 98 waktu ya, mungkin bareng Steve Jobs kan? Kayaknya waktu itu kayaknya saya baru lahir ya, 98. Tugas utamanya adalah mengelola operasional harian di perusahaan tersebut. Wah, menarik. Ini pas banget tahun lahir saya. Wah, menarik nih, kayak soalnya saya juga bingung loh dikasih soal-soalnya seperti ini ya. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Sudah, kayak gamenya ya. Kayak agak kurang adil nih. Gamenya agak kurang adil nih kayaknya. Mari kita keroyok tim yang ada di belakang. Oke, kalau gitu kayaknya sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya ya. Sudah selesai. Saya masih tidak terima, cuman ya sudah lah ya. Oke, berarti kalau untuk tren di Sneak kita udah bocorin nih sebenarnya dari games ini. Jadi ada beberapa yang kita akan bahas. Kita akan bahas yang pasti AI. Jadi kita salah satu tren yang menurut kita di tahun 2025 itu akan terus meningkat. Dan yang berikutnya tadi di security, kayaknya security dalam beberapa tahun pasti akan. Jangan-jangan masih banyak yang nggak tahu loh tadi bedanya deepfake, terus udah gitu phishing, terus tadi apa lagi ya? Virus pasti tahu lah ya, kayaknya. Jadi ada ransomware. Betul, ransomware gitu. Itu apa sih beda-bedanya gitu masing-masing. Mungkin nextnya kita boleh bahas itu lebih jauh kali ya. Yes. Kayaknya dengan memang. Ibu. Terima kasih. Gagal tadi benar jawab deepfake ya. Iya, dengan Ibu Untung. Kimi. Oke, kalau gitu ini benar pertanyaannya sudah boleh sampai situ aja? Bener kan lo suruh tanya lagi lo dia. Ya mungkin biar saya benar kayaknya. Takut. Modelnya nanti kabur, jadi kayak dibikinnya cepet. Oh cepat ya udah, berarti kayak True or False ya itu. Yeah. Oh ya udah. Dari saya. Takut. Wah ini kalau pertanyaan ini saya hebat sih kalau Ibu bisa. Berasal dari mana nama Java? Bahasa pemrograman Java. Pasti bukan dari Pulau Jawa lah ya. Ya. A. Dari nama pulau di Indonesia.
B dari nama pembuatnya, C dari nama minuman kopi, D dari kode pertama yang ditulis. Jadi nama bahasa pemrograman Java. Aduh lupa lagi, kalau salah mohon maaf ya guys teman-teman, antara C sama D. Ya. Tapi kayak takut salah nih. Yes. Antara C sama D, soalnya gambarnya kan ada kopi-kopinya gitu ya. C itu dari nama Yang kopi kan? minuman kopi, D dari kode pertama yang ditulis. D deh. D. Apa C ya? Ayo, saya kasih kesempatan. Ini kayak kita kayak gambarnya kopi soalnya guys. Bener gak sih kalau nggak salah ada asap-asapnya gitu. Betul. Tapi apakah itu dari kopi atau kata yang tertulis? Kayaknya Ayo. takut. Ayo. Gak apa-apa deh ya kalau salah deh ya. C atau D? C deh. C. Kopi. Iya, C. Kopi deh, gak apa-apa. Iya, dan jawabannya betul. Kayaknya Ibu lebih banyak pengetahuan teknologinya ya. Kayaknya Ibu lebih cocok ya. Ingat logonya. Maklum nih kan kalau di marketing kita ingat logonya doang ya guys ya. Logonya ada kopi-kopinya. Betul. Jadi nama Java ini diambil dari kopi Java yang berasal dari Pulau Indonesia gitu. Karena pengembang bahasa ini sangat suka kopi gitu. Berarti kayaknya kita harus temenan deh kayaknya. Kita kan nggak bisa hidup tanpa kopi. Betul. Jadi tanpa ngopi. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Takut abis syuting digebukin. Oke. Pertanyaan terakhir, berapa banyak website yang ada di internet? Aduh, banyak banget. Pada tahun 2024, keluarkan hokimu. A 1 miliar, B 5 miliar, C 10 miliar, D 3 miliar. Oke. Kalau begitu saya memilih angka yang paling besar karena banyak sekali website. Kalau salah ikhlas. Kalau salah saya ikhlas kok. Banyak doa di episode selanjutnya. Jawaban yang benar adalah 10. Nol yang gelinding 1. Jawaban yang benar adalah A 1 miliar. Alasannya ada lebih dari 1 miliar alias 1,98, dikit lagi 2 miliar tuh ya. Dikit tapi nggak dikit sih itu. Website aktif di seluruh dunia, gila banyak banget ya. Dengan 3 website baru diluncurkan setiap detik. Bayangin 1 detik itu ada 3 website yang diluncurin. Menurut saluran berita dari Anadolu Agency atau AA. Oke. Nah, sudah. Terima kasih untuk gamesnya. Terima kasih sudah games. Di sini membukakan kesempatan untuk di tahun 2025. Kita akan ngopi dulu, udah itu aja. Summary-nya kita akan ngopi dulu. 1 hari 3 kali maksimal ya guys ya. Nah, ini kan gamesnya lumayan ya. Nah, dari games ini sebenarnya kita banyak belajar. Tadi mungkin kita udah bahas kan, kita akan tahu trennya apa yang terjadi. Tapi kita tidak akan bahas tren. Kita juga akan bahas ya mungkin banyak hal gitu yang Fun fact yang tadi, banyak sekali fun fact yang mungkin kopi. Tim Cook. Saya pikir kita taunya namanya Tim Cook itu dong ya. Siapa ya? Mungkin siapa? Saya nggak tahu nama tim itu. Saya pikir namanya. Sama taunya Tim Cook doang. Gitu ya. Dia lagi memasak kayaknya. Jadi kita kayaknya bakal banyak yang lebih seru di 2025. Sabar, tetap akan ada Jeffrey sebagai hostnya dan sebagai host pendamping. Oh, apa kita dua ya? Kita tahu. Kita tunggulah di 2025 seperti apa. Kita tunggu di 2025 dan pastinya akan banyak episode-episode yang seru banget, entah itu ngomongin soal IT, teknologi yang lagi hot-hotnya sekarang, dan juga nanti tentang di luar industri IT, tadi mungkin ada people dan lain-lain. Dan kalau teman-teman punya ada request khusus, boleh ya Jeff? Ya. Boleh diinfoin ke kita nih. Di kolom komentar mungkin teman-teman kalau teman-teman Vision kalau ada tema nih yang mau dibahas, mau atau yang dikulik, narasumber. dan narasumber. Nah itu kita penting, kita juga mau mengundang narasumber-narasumber yang hebat ke Virtus Talk supaya bisa kita diskusi bareng-bareng. Atau mungkin Jeffrey sebagai narasumbernya sesekali bisa kali ya. Kita lihatlah. Apa mau dikulik dari saya? Nah, Oke, nah kalau gitu. Nah kalau kayak gitu, nah ini mungkin kita sudahi saja podcast hari ini. Thank you teman-teman Vitizen yang sudah menonton podcast kali ini. Thank you juga teman-teman yang sudah berpartisipasi selama 1 tahun ini. Tanpa teman-teman nonton dan juga memberikan like dan juga komen teman-teman, Virtus Talk itu tidak bisa berkembang sampai sebesar ini. Betul, jadi thank you buat semuanya. Kita akan selalu improve untuk memberikan tema-tema yang menarik dan narasumber yang menarik untuk teman-teman Vitizen semuanya.
Nah, tadi udah kita dengerin edisi Virtual Talk spesial di akhir tahun 2024. Kalau misalnya nanti ada request untuk narasumber atau topik-topik atau mungkin request khusus untuk para hostnya gitu ya. Karena 2 nih sekarang ya hostnya, mau request tertentu itu juga silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. So, sampai jumpa di next Virtual Talk selanjutnya. Bye-bye. See you next year. Happy New Year.